Guys, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin. Nah, buat teman-teman yang sudah punya HP Itel P70 nih, ada yang sudah punya gak nih HP Itel P70 ini? Nah, buat teman-teman yang sudah punya ya, yang sudah beli, yang sudah memiliki HP ini ada beberapa settingan-settingan wajib buat HP Itel P70-nya guys. Biar HP-nya makin smooth, makin enak digunakannya, makin ringan dan makin cepat gesit pokoknya guys ya, makin gacor HP-nya. Nah, karena kalau belum kita setting HP-nya ya kurang enak lah ya kita gunakannya. Nah, settingan apa saja sih yang harus kita setting di Itel P70 ini? Daripada penasaran, langsung aja kita akan setting bareng-bareng guys ya. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf nih, saya pajang HP di sini ya, bukan maksud apa-apa, bukan pamer, bukan apa ya, karena ini HP murah. Jadi ini buat teman-teman yang lagi cari HP murah 1 juta, 2 juta sampai 3 jutaan. Teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini, seperti Infinix Smart 9, Hot 50i, Hot 50, Redmi Note 14. Pokoknya HP-HP murah dari 1 sampai 3 jutaan. Teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita ke settingannya guys. Oke, teman-teman, ini dia HP-nya Itel P70. Ini HP-nya meninggalkan bekas jari ya, ini saking kinclongnya ini HP. Jadi setiap kita pegang langsung bekas jarinya itu pada nempel. Oke, jadi di sini saya punya beberapa settingan-settingan wajib yang akan kita setting di HP Itel P70 ini ya, kurang lebihnya 10 settingan lah ya. Jadi kita langsung aja ya ke settingan yang pertama teman-teman ya. Settingan yang pertama biar HP Itel ini lebih enak, lebih smooth, kita akan setting nih ya tombol bilah laci. Nah, teman-teman, jadi kalau untuk bawaan tombol bilah laci ini cuma ada segini nih ya. Sebenarnya ini tombol-tombol di sini, tombol pintasan laci di sini ini masih banyak ya, tapi masih tersembunyi teman-teman ya. Jadi kita akan tampilkan semuanya. Caranya masuk ke titik 3 di sini, tak edit saklar ya, edit saklar, dan di sini masih banyak tuh ya, yang hijau-hijau ini belum tampil. Nah, kita akan tampilkan semua nih, atau teman-teman mau atur ya, mau dihilangin beberapa yang sudah tampil boleh, mau ditampilkan semuanya juga boleh. Kalau saya lebih enak ditampilkan semuanya, jadi tombol-tombol pintasan ada di sini semua gitu. Oke, kita tampilkan. Oh, ternyata di sini maksimal harus tersisa 4 teman-teman ya, jadi gak bisa semuanya. Maksimal harus tersisa 4. Teman-teman bisa atur ya, mana yang mau dibuang, mana yang mau dimasukkan. Misalkan nih, ini mau dibuang nih ya, boleh. Mana lagi yang mau dimasukkan, nah gitu ya, boleh ya. Jadi saya yang dimasukkannya segini dan sisanya segini ya, ini gak bisa. Oke, kalau sudah kita pilih selesai aja guys. Nah, sekarang jadi lebih banyak ya, tuh tombol lacinya di sini jadi lebih banyak. Oke, itulah settingan yang pertama. Kita lanjut ke settingan yang kedua guys. Nah, untuk settingan yang kedua ini buat teman-teman yang belum ada tombolnya nih ya, tombol navigasi ini nih ya, tombol 3 tombol ini, atau yang sudah ada mau dihilangin. Nah, teman-teman bisa atur ke sini nih ya. Kebanyakan yang belum ada tombolnya ya, bang kok tombolnya saya gak ada katanya ya. Jadi yang belum ada atau yang sudah ada mau dihilangin, yang masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, cari paling bawah teman-teman ya, sistem nih, sistem. Setelah masuk sistem, di sini ada navigasi sistem nih, navigasi sistem. Nah, di navigasi sistem ini kalau yang kalau mau dihilangin, pilih yang navigasi gestur. Oke, tuh ya, tombol di sini jadi gak ada, jadi kita kembalinya harus pakai gestur ya. Tapi kalau mau ditampilin, pilih yang 3 tombol ini. Oke, sekarang sudah tampil gitu teman-teman ya. Dan untuk posisinya teman-teman bisa atur kembalinya mau di sebelah kiri atau mau di sebelah kanan. Kalau saya lebih enak di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga teman-teman ya. Nah, untuk settingan yang ketiga yaitu kita akan mematikan getar tombol ini nih teman-teman ya. Getar tombol navigasi, karena kalau ada getarnya ini kita gak enak ya nyentuhnya, seperti ngebret gitu ya, jadi seset. Jadi mending kita hilangin aja getar tombolnya. Masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, di sini ada paling atas ada cari ini ya. Ketik aja cari ini di sini nih. Ketik aja getar ya, getar. Nah, kalau sudah begini nih, di sini muncul nih ya, getar dan sentuhan ya, getar dan sentuhan yang ini nih ya, yang ada gambar hitamnya, gambar gear ini. Set. Terus di sini ada nih utak-utakan ya, agak hitam dikit, getar dan sentuhan. Nah, di sini ada umpan balik sentuhan. Umpan balik sentuhan kita akan matikan guys. Oke, sekarang kita akan coba tes. Oh, mantap guys, jadi semut ya. Kalau nggak ada getarnya jadi lebih semut teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut ke settingan yang keempat teman-teman ya. Nah, untuk settingan yang keempat, kita akan nyeting waktu tunggu layar dulu, karena kalau bawaan ini sebentar-sebentar kita diamin langsung mati layar ya. Kita diamin sebentar mati, jadi kita setting dulu ke yang lebih lama ya. Masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman cari ini nih, layar dan kecerahan ya, layar dan kecerahan. Nah, di layar dan kecerahan sini
kita pilih ke bawah, nah waktu tunggu layarnya, waktu tunggu layar di sini kita pilih ke 1 menit teman-teman ya, dari 30 detik kita pilih ke 1 menit, jadi biar gak terlalu mudah mati. Oke, dan untuk rasio layar di sini teman-teman silahkan pilih di rasio otomatis saja ya, nih jangan di standar, jadi biar lebih semut dan lebih gacor gitu ya. Oke, itulah settingan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke settingan yang kelima, yaitu mengetuk 2 kali untuk menghidupkan dan mematikan. Nah, jadi biar tombol power ini lebih awet dan lebih cepat lah ya kita dalam mau menghidupkan dan mematikan. Ini belum support ya untuk bawaan, jadi kita akan aktifkan. Caranya masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, pilih lagi ke sistem nih teman-teman ya, pilih ke sistem. Setelah masuk ke sistem, di sini ada tindakan dan gestur, ya. Di tindakan dan gestur pilih yang kedua nih, mengetuk menyala ya, mengetuk nyala. Nah, ini belum diaktifkan ya, jadi kita akan aktifkan guys. Oke, sekarang kita kembali coba tes di layar kosong ya, jangan di aplikasi. Ini tek tek mati, tek tek hidup, tek tek mati, tek tek hidup. Oke, sudah berjalan ya. Lanjut ke settingan yang keenam cuy. Untuk settingan yang keenam itu kita akan menyeting keyboard guys ya. Untuk settingan keyboard ya, kita masuk ke mana aja lah ya, bebas, yang penting muncul keyboard. Misalkan kita mau ke Google aja di sini nih ya. Set. Nah, jadi kalau untuk bawaan keyboardnya di sini nih suka ada kata saran begini ya. Jadi kalau kita mau ngetik suka salah guys ya. Mau ngetik donat jadi monyet gitu ya. Nah, makanya kita akan setting biar keyboardnya gak ada saran begini, biar lebih enak juga ya. Nih caranya kita masuk ke sini nih ya. Yang gambar bulat ini gear. Set, masuk ke sini. Setelah masuk ke sini pilih preferensi. Nah, di sini baris angka kita nyalakan. Terus ke bawah ya, ke bawah bunyi tombol ditekan mati, respon haptis atau ini matikan ya, respon haptiknya matikan biar gak ada getar dan gak ada bunyi. Ini menyembol satu mau ditekan juga matikan. Terus waktu tekan lama, sensitif input ya, sensitif input kita naikkan ke tinggi aja ya biar lebih cepat. Sensitif. Nah, oke, kalau sudah ya ini semuanya mati, yang hidup cuma 2 di atas. Kembali 1 kali, masuk ke koreksi nih ya, koreksi teks. Nah, di sini teman-teman bisa tampilkan strip saran, nggak apa-apa, ini nyalakan aja. Saran kata berikut kita matikan ya, blokir kata tak pantas kita matikan. Saran kontak kita aktifkan ya, kita pilih izinkan nih. Jadi hidup ya, hidup, mati, hidup, koreksi otomatis ini matikan juga. Spasi ini kapital otomatis menyala gak apa-apa, ini mati ya. Nih, jadi kalau saya begini teman-teman ya, settingannya biar enak. Nih, yang hidup hanya strip saran kontak dan kapital otomatis, yang lainnya mati semua ya. Oke, kalau sudah kita kembali lagi 1 kali. Buat teman-teman yang mau diganti temanya, boleh temanya di sini teman-teman bisa ganti warnanya atau apanya ya. Ini warna tema atau gambarnya boleh. Kalau mau diganti, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau sudah kita kembali. Nah, sekarang kita akan tes teman-teman ya, kita mengetik ya. Nah, kalau kita belum matikan di sini masih ada saran ya, bukan saran sih ini mengetik di sini ya. Masih ada teks yang ditampilkan di sini. Nah, kalau mau dihilangkan teman-teman bisa masuk ke pengaturan lagi ya. Nih, masuk ke sini lagi. Karena tadi di sini belum dimatikan, teman-teman bisa matikan ya di koreksi tagnya nih, koreksi tag. Nah, yang ini strip sarannya teman-teman bisa matikan kalau nggak mau tampil. Kalau mau tampil boleh ini diaktifkan. Yang penting saran ini matikan ya. Nih, kalau mau nggak ditampilkan silahkan dimatikan aja. Nih strip sarannya silahkan dimatikan aja di koreksi tag. Oke, sekarang sudah gak ada ya strip saran. Nah ya, jadi lebih cepat dan lebih lebih luas ya tempat yang kosongnya, dan keyboard lebih simple standar. Kalau mau masuk ke pengaturan ya, teman-teman bisa masuk di tekan di tanda koma ini yang lama, tekan di tanda koma, otomatis masuk ke pengaturan. Oke, jadi seperti itu untuk settingan yang ke-6. Kita lanjut ke settingan yang ke-7 teman-teman. Untuk settingan yang ke-7 yaitu kita akan menghapus aplikasi yang nggak kita gunakan atau yang nggak penting. Misalkan saya mau menghapus Shopee ya, teman-teman silakan disortir aplikasi mana yang menurut teman-teman nggak akan digunakan dan nggak penting. Nih, kita Shopee, tekan lama ya, tekan lama, bukan diklik ya, tekan lama, cepat pemasangan. Oke, saya AH Game nih gak bakal dipakai, tekan lama, nih cepat pemasangan. Terus mana lagi? Etalase app, tekan lama, cepat pemasangan. Terus iPulse, tekan lama, cepat pemasangan. Instagram kalau gak digunakan boleh dihapus. Ya, silakan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau sekiranya gak dipakai boleh dihapus, kalau dipakai gak usah.
Nih, My Heart, Messenger ya, biar lebih luas aja memori kosongnya dan RAM-nya lebih ringan gitu teman-teman. Kalau aplikasi-aplikasi yang enggak kita gunakannya dihapus. Nah, kalau ini Welip buat ngeremote ya, karena HP ini bisa buat remote. Di translate, oke. Oke, sepertinya udah ya cukup karena ini untuk bawaan cuma sedikit aja aplikasinya, tapi lumayan lah ya kita menghapus beberapa aplikasi yang nggak penting. Oke, itulah settingan yang ketujuh. Kita lanjut ke settingan yang kedelapan. Untuk settingan yang kedelapan kita akan menyeting perekam layar. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngerekam layar ya, karena di HP ini sudah bisa nih ya rekam layar di sini, jadi gak harus install aplikasi lagi. Tapi kalau untuk bawaan kualitasnya itu masih rendah. Kalau mau lebih bagus kualitas rekaman layarnya, teman-teman bisa masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, cari paling bawah sistem. Setelah masuk ke sistem, pilih perekam layar ya, perekam layar. Nah, di sini di resolusi video pilih ke 720 teman-teman ya. Setelah di resolusi 720 sini, nah ada di frame rate dari 24 pilih ke 60. Oke. Sekarang jadi kalau merekam layar jadi lebih bagus dan lebih halus. Sekarang lanjut ke settingan yang ke-9 teman-teman ya. Untuk yang ke-9 itu kita akan mengaktifkan tangkapan layar dengan berbagai metode. Caranya teman-teman masuk lagi ke pengaturan ya. Setelah masuk ke pengaturan, cari lagi ke paling bawah sistem. Setelah masuk ke sistem, pilih tangkapan layar. Nah, tangkapan layar di sini silakan teman-teman aktifkan di sini ya. Nih yang ini aktifkan. Oke, dan yang ini aktifkan. Pokoknya ini aktifkan semuanya gitu teman-teman ya. Biar bisa screenshot begini bisa, screenshot panjang bisa, dan screenshot sebagian layar juga bisa. Tuh ya. Oke. Kita lanjut ke settingan yang berikutnya guys. Nah, untuk settingan yang berikutnya yaitu kita akan setting keamanan. Teman-teman ya, kalau keamanan tentunya pasti semuanya udah bisa lah ya, masuk ke pengaturan, terus masuk ke kata sandi dan keamanan, dan di sini teman-teman bisa aktifkan kata sandinya, sidik jarinya, pemindai wajah dan sebagainya biar HP lebih aman dan lebih terjaga. Oke, kita lanjut ke settingan yang terakhir yaitu bonus ya. Kalau untuk bonus ini teman-teman silakan ganti anti gores bawaan, karena kalau untuk bawaan anti gores ini masih menggunakan anti gores plastik yang keamanannya masih kurang lah teman-teman. Jadi kalau terbentur atau apa jatuh enggak sengaja, ini bisa menyebabkan layar retak atau pecah ya. Daripada harus ganti yang lebih mahal, mending kita beli anti gores kaca yang lebih aman dengan modal 10 sampai 20 ribu lah teman-teman. Silakan teman-teman ganti pakai yang kaca yang tebal. Oke, itulah beberapa settingan wajib yang harus kita setting di itel P70 ini. Semoga videonya bermanfaat dan teman-teman pada sehat guys. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa settingan wajib yang harus kita setting di itel P70 ini. Kalau sekarang HP-nya lebih smooth dan lebih nyaman kita gunakan ya teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya satu kali, klik aja tombol subscribe-nya sekalian aja sama tombol like-nya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.